Yo, halo sob, selamat datang di Den Jaka Channel. Bersama gue Ade. Pada kesempatan kali ini gue bakal ceritain kepada kalian semua tentang sebuah kisah yang sebuah kisah urban legend yang berkembang dan juga muncul dari kalangan orang-orang yang berada di negara Amerika. Ya, ini adalah sebuah kisah. Gue nggak tahu ini kisah nyata atau kisah fiksi, karena ini adalah kisah yang termasuk dalam urban legend. Jadi ini adalah cerita rakyat gitu. Jadi gue belum bisa mastiin ini kebenarannya atau bukan gitu ya. Ya, jadi ini adalah video pertama gue, guys. Gue sangat-sangat bersyukur sekali bisa untuk membuat video pertama gue kali ini. Dan gue nggak tahu kedepannya gimana, apakah video ini bakalan mencapai viewernya banyak atau mungkin video ini gak akan ada kejelasannya sama sekali. Gue nggak tahu, tapi ya gue tetap optimis, gue tetap berkarya karena tujuan gue adalah untuk berkarya itu sendiri. Tapi di samping itu ya karya gue ini tuh gue jadiin sebagai hobi. Dan nanti kalau misalkan gue keterima, gue dapat AdSense, ya itu adalah bonus gue dan gue bisa dapat profit dari situ. Ya, gue nggak tahu juga sih, guys. Kalau mungkin gue di masa depan bakalan jadi orang yang terkenal kan, pasti video pertama gue bakalan dicari, guys. Ya, yaudah, tanpa basa-basi lagi kita langsung lanjut ke dalam videonya. Tapi bagi kalian semua yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ya channel saya. Ya please, gue mohon banget, bantulah gue. Oke, gue akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Intro masuk. Ya oke, guys, kita sudah masuk dalam videonya. Jadi ya, gue akan mulai saja videonya. Gue akan mulai saja ceritanya tanpa basa-basi lagi dan kebanyakan ngomong gitu ya, kayak orang gak jelas. Nanti malah gak dapat hasil juga kan. Oke, jadi cerita ini adalah cerita urban legend yang berasal dari Amerika Serikat. Cerita ini bermula dari seorang pria. Kita gak tahu ini pria ini namanya siapa. Jadi gue sebut aja di sini si pria ini tuh namanya Mr. Ubla Ubla. Jalan. Enggak, kayak terlalu terlalu aneh gitu ya. Gini aja, Mr. Dave. Oke. Jadi ini di kisah ini diawali dari seorang pria yang datang ke sebuah hotel. Pria ini gue sebut aja Mr. Dave karena di sini pria ini tuh anonim, nggak ada namanya. Jadi pertama si pria ini, Mr. Dave ini, dia datang ke sebuah hotel. Dia ini tuh kayak traveler, bukan nih, lebih ke arah backpacker mungkin ya, atau mungkin turis ya, kita sebut aja turis gitu. Dia ini turis, dia tuh sedang melakukan perjalanan di Amerika itu. Dia ingin memesan hotel di suatu hotel, gue nggak tahu hotel namanya apa, tapi yang jelas ini di hotel ini dia ingin melakukan check-in. Dia ingin memesan hotel. Jadi pertama-tama kalau orang memesan hotel kan pasti check-in dulu kan, check-in di bagian resepsionis. Nah si Mr. Dave ini dia melakukan check-in di bagian resepsionis. Habis itu setelah dia check-in, jadi gini, pas waktu check-innya si resepsionisnya kan gini, pasti kan kalau misalkan orang mau booking hotel kan, mau booking kamar kan, check-in dulu. Nah check-innya kan mesti ditanyain dengan siapa, namanya siapa kan. Nah habis itu ada keperluan apa di sini, ya booking hotel pakai ditanya. Ya emang gitu orang resepsionis kayak gitu. Ya namanya siapa, habis itu mau booking hotel, mau booking kamar untuk berapa lama, berapa malam gitu kan. Nah setelah penantian yang panjang, nah kemudian si Mr. Dave ini dikasihlah dia dikasih kunci sama si resepsionis ini. Kuncinya tuh untuk kamar nomor 10. Jadi si Mr. Dave ini tuh dia dapat kamar nomor 10. Tapi
Suatu si resepsionis ngasihin kunci ini ke si Mr. Dave. Nah, si resepsionisnya ini tuh bilang, sambil bilang, ini mister, ini kunci kamu. Kamu silakan untuk langsung menuju ke kamar nomor 10. Akan tetapi kamu jangan pernah untuk membuka kamar yang tidak ada nomornya. Bukan hanya tidak boleh membuka, bahkan kamu tidak boleh mendekatinya. Nah, terus si Mr. Dave-nya itu hanya mengangguk dan mengiyakan saja, seolah-olah kayak orang gak peduli. Habis itu si Mr. Dave-nya itu langsung menuju kamarnya di kamar nomor 10 itu. Nah, saat si Mr. Dave-nya ini tuh mencari kamar nomor 10, dia melihat ada sebuah kamar yang gak ada nomornya. Nah, kan ini si Mr. Dave-nya ini kan orangnya kan penasaran dan dia tuh kepo banget ya kan. Nah, jadi si tahu sendiri kan kalau gue udah bilang penasaran dan kepo pasti apa yang terjadi. Ya benar, si Mr. Dave-nya ini tuh ngintip dari lubang kunci kamar tersebut. Nah, saat si Mr. Dave-nya ini lihat ngintip gitu, si Mr. Dave-nya ini tuh melihat sesosok wanita tua yang dia itu sepenuh tubuhnya, kulitnya itu semuanya itu warnanya itu putih keriput gitu, tidak seperti kulit manusia kebanyakan. Terus tiba-tiba saja si wanita tua ini tuh menoleh dan menatapnya, seolah-olah itu dia tuh tahu bahwa dari tadi dia tuh dilihatin sama orang lain gitu. Nah, karena ketakutan, si Mr. Dave-nya ini tuh dia segera lari ke kamarnya sendiri. Ya, karena dia ketakutan. Nah, habis itu pada waktu malam harinya dia nggak bisa tidur karena ia masih penasaran dengan ini kata-kata resepsionisnya tadi. Kenapa dia memperingatkan untuk menjauhi kamar tersebut dan mengapa pula kamar itu tidak diberi nomor. Kemudian saking penasarannya si Mr. Dave-nya ini dia langsung bangkit dari tempat tidurnya untuk memeriksa lagi, untuk mengintip lagi dari lubang kunci di kamar yang nggak ada nomornya tadi. Tapi alangkah terkejutnya bahwa dari lubang kunci tersebut, lubang kuncinya tuh sudah ditutupi oleh kain warna merah. Ya, nggak tahu yang nutupi siapa. Tapi yang jelas lubang kuncinya itu udah nggak bisa buat lihat lagi karena sudah tertutupi oleh sesuatu yang berwarna merah. Tapi kayaknya itu emang kain yang berwarna merah. Terus si Mr. Dave-nya ini kembali lagi ke kamarnya karena dia mengira bahwa wanita tua yang tadi itu, yang kulitnya semua putih itu, mengira kalau dia nggak suka kalau untuk dilihat-lihat gitu kamarnya. Kemudian di keesokan harinya saat si Mr. Dave-nya ini mau melakukan check out, dia menanyakan mengapa kamar yang nggak ada nomornya itu, yang ia lihat kemarin itu tidak diberi nomor kepada si resepsionis. Kemudian si resepsionis itu bercerita dengan wajah yang sedih. Jadi gini ceritanya. Dahulu ada sepasang suami istri yang menginap di kamar itu. Suatu hari mereka bertengkar dan suami membunuh istrinya itu. Sejak kejadian itu, kami tidak berani menyewakan kamar itu kembali. Jadi kami mencopot nomornya dan membiarkannya kosong. Terus si Mr. Dave-nya ini tuh kembali, dia pulang, dia meninggalkan hotel itu dengan tertawa. Terus si resepsionisnya bilang, wanita itu tidak seperti manusia kebanyakan. Ia menderita kelainan genetik sehingga seluruh tubuhnya mengalami skin warna kulitnya warnanya putih semua. Jadi lebih ke arah kayak manusia albino gitu ya kan. Kemudian langkah si Mr. Dave-nya ini terhenti dan dia melihat ke arah sang resepsionis, dan sang resepsionis ini tiba-tiba matanya warna merah. Nah guys, jadi di sini masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Jadi pertanyaan pertama adalah siapakah nama dari si pria tersebut? Terus kemudian apakah nama dari hotel tersebut? Dan kemudian mengapa si resepsionis tersebut matanya menjadi merah? Nah di sini gue berspekulasi bahwa kenapa si resepsionis ini matanya menjadi merah karena dia kesurupan. Enggak juga sih, gue nggak tahu. Tapi itu hanya spekulasi gue saja gitu.
Oke guys, gue nggak tahu ini video bakalan jadi seperti apa. Semoga aja ada yang nonton. Gue berharap banget sumpah. Ya, gue berharap banget ada yang nonton. Ya paling nggak bisa tembus 1000 orang. Wah sumpah ngayal banget. Ya tapi nggak apa, gue tetap optimis untuk mendapatkan 1000 viewers di video gue kali ini. Yaudah guys, segitu dulu video dari gue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan support terus channel gue dengan cara subscribe. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Oh iya guys, gue lupa guys tadi mau ngomong guys. Kalau cerita yang gue tadi ceritain itu tuh sebenarnya adalah judulnya adalah Keyhole. Kenapa? Karena tadi kan gue ceritain kalau si Mr. Dave-nya ini ngintip ke kamar yang ada nomornya kan, melalui lubang kunci kan, lubang pintunya itu kan. Nah itu, jadi dari situlah urban legend ini dinamakan sebagai keyhole. Key kan kunci, hole kan lubang, jadinya kan lubang kunci gitu. Dah itu aja tambahan dari gue, koreksi dari gue. Mohon maaf ya, gue lupa.